Oke teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada perbedaan di antara sebelum-sebelumnya dengan podcast yang kali ini. Kita bertandang ke kediaman beliau, seorang aktor legend yang banyak sekali ceritanya, banyak sekali membintangi film-film layar lebar dan sudah dikenal bukan cuma di Indonesia, bahkan sampai di luar negeri. Bukan begitu, Bung? Betul. Luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Bung Joseph Hungan. Kita kasih tepuk tangan dulu. Wih, luar biasa. Jo, mantap. Kita terima kasih sudah diterima datang di sini sama Bung Tommy Kindangen selaku director di Tommy Film Production. Yang mana Tommy Film Production adalah wadah produksi film Indonesia, khususnya kita sudah produksi film pendek di channel YouTube ini yang teman-teman lagi tonton. Ada Debu-Debu Jalanan, Rahasia Jenab, dan 2 film terbaru yaitu Mutiara Pantai dan Wanita Super Kalista. Terbalik kan gua ngomongnya, Bu. Kalista Wanita Super. Memang film Kalista Wanita Super ini kebetulan masih jadi perbincangan kita karena mau syuting belum jadi. Nah, jadi mungkin itu kode bahwa kita besok mau syuting film Kalista Wanita Super. Namun di sini ada aktor yang juga super. Langsung aja, tapi di sebelah saya juga ada bintang film yang punya segudang cerita juga. Teman-teman tentu sudah kenal dengan beliau. Dan saya sudah sering kenalin juga, yaitu Bung Karyanto Otoy sebutannya atau panggilannya. Saya mulai dari Bung Tommy Kindangen. Ya. Halo Bung Tommy, ya. Selamat siang. Siang juga, guys. Siang. Luar biasa. Sebagai seorang director, kali ini ketemu juga sama Bung Legend. Yang pastinya nanti punya cerita asik. Namun kali ini saya spill satu persatu dulu. Ya. Bung Tommy silakan, barangkali mau sapa penonton. Oke guys, ketemu lagi di Tommy Film Production. Luar biasa, pakai guys ya kan. Bagaimana Bung Joseph? Ini perkembangannya sudah panjang. Bagus banget ya. Oke silakan Bung Tommy. Kali ini saya bertandang di rumah Bung Joseph Hungan. Ini bintang film lebih banyak memerankan antagonis dari tahun 80-an sampai sekarang, dan kita akan mengupas apa saja yang dari awal Bung Yosef sampai ke film. Kita akan kupas ya, tuntas. Berarti sampai habis kita tuntasin. Oke. Dan jangan salah, Bung Yosef ini pernah juga jadi director, sutradara di. Itu dia. Di antaranya Ogut, pemainnya juga itu. Wah. Iya. Sutradara di film Zoro yang Mandra ya. Zoro. Kayak apa tuh tempatnya? Mandra Juntik. Apa? Ya pokoknya itu ya. Yeah. Oke. Dulu Mandra produsernya, Bung Yosef jadi. Piandra. Piandra. Ya. Ya, produsernya dan salah satu staf di Piandra itu, Bung Yosef. Di antaranya Anto Erlangga juga, ada Bung Yosef, ada yang lain juga mungkin ya. Pemainnya Otoy juga, pemainnya Bung Yosef juga. Luar biasa. Jadi kita tepuk tangan lagi. Luar biasa. Tadi sudah Bung? Ya cukup. Teman-teman, tadi Bung Tommy Kindangen sudah kasih sedikit. Itu menandakan kerendahan hati beliau. Weh, Bung Joseph. Sekarang kita ke Bung Joseph Hungan. Selamat siang. Seorang aktor legend yang punya banyak sekali film, bermain di berbagai film dan memiliki latar belakang taekwondo yang kakinya bisa naik ke atas. Wih, wahaya. Apa kabar Bung Joseph Hungan? Baik. Terima kasih. Ya. Saya Joseph Hungan. Pemeran film-film action antagonis khususnya, berkiprah di film tadi tahun 1987 hingga sekarang. Jadi sedikit aja perjalanannya. Ya.
Jadi awalnya saya adalah seorang atlet taekwondo. Atlet. Jadi pas waktu itu ke Asian Games, PON, Asian Games, SEA Games, dan Asia Pasifik. Saya pernah juara Asia Pasifik. Dan waktu itu kebetulan waktu pertama kali mengenal itu dari Widi Dosan. Oh, Waktu itu ya saya dalam perawatan karena mau keluar negeri nggak bisa karena perawatan lutut. ya, Saya tinggal di Hotel Borobudur. ya. Lalu ketemulah Widi Dosan. Dia waktu itu sedang fitness di Clark Hart di Borobudur. Ya. Terus dia tanya, kok kayak Widi Dosan? Saya bukan kayak Advent Bangun. Saya bukan Advent Bangun. Saya Yosef Pungan. Oh gini aja Bung, saya ini kan singkatnya saya ini kan biasa saya kenal Anda Widi Dosan kan pernah biasanya di Hong Kong, saya lihat film Hong Kong. Ya. Iya, sekarang saya mau bikin film di Indonesia itu kayaknya saya nggak cocok dengan antagonisnya Advent Bangun. Jadi saya lagi pilih-pilih calon-calon untuk menggantikan calon lawan saya gitu. Kira-kira bisa nggak kalau kita berpasangan itu? Saya bilang bisa aja, tapi saya begini loh, saya ini pegawai negeri. Oh. Jadi apa-apa harus saya minta izin ke kantor. Tapi udah sebaiknya kita begini dulu, latihan dulu sama-sama. Saya mau lihat kemampuan. Oh. Ya kemampuan saya kan baru habis Asian Games waktu itu. Iya. Di kolam renang itu Borobudur. Latihan tendang. Langsung bilang oke. Ini kayaknya cukup, lebih dari cukup. Jadi gerakan. Bung Yosef Pungan mau ikut ada event di luar negeri, tahu-tahu cedera, sehingga harus perawatan menginap di hotel. Dari organisasi pengurus bela taekwondo menyarankan supaya saya tinggal bersama satu bos di Borobudur, terus pengobatan perawatan Since, gitu. Baru jumpanya di situ. Jumpanya di situ. Itu awalnya. Nah, terus, tapi sebelumnya itu saya pernah, ya nggak tertarik, bukannya nggak senang, tapi pernah diajak juga main beberapa scene di film Leo Chandra. Gitu, fighting lah, fighting dengan aktornya. Jadi pas dia bilang nanti kalau saya bikin film saya, oh boleh deh, saya pernah fighting sama ini. Oh ya udah, bagus kalau gitu. Suatu saat itu dia sudah bikin planning rencana syuting di Indonesia. Lalu tiba-tiba juga dia nggak kabari, tapi langsung berangkat ke lokasi syuting. Waktu itu lokasi syutingnya daerah Pemalang, Purwokerto, sama Yogyakarta. Dan mereka di Pemalang, tiba-tiba di telepon saya udah di Pemalang nih dengan kru, gimana kamu bisa datang nggak? Oh bisa saya datang. Sampailah saya sampai di Pemalang, di hotel mereka menginap. Terus begini, kebetulan malam ini ada sutradara waktu itu Romargan dan produsernya Enrico Sale. Jadi biar kita buat gerakan depan mereka, biar mereka menilai, karena kan tokoh yang akan diperankan sama Yosef itu sudah ada dari Jakarta. Oh, sudah ada sebenarnya. Sudah ada dari Jakarta. Dalam persiapannya udah ada. Udah dibawa tokohnya ke sana. Terus dia buat gerakan action. Terus kita dua fighting depan itu produser sama saudara tuh, Toro Margan. Disitulah kita fighting. Pas begitu berapa pergerakan, udah cukup, stop. Cukup. Nah, kata itu produsernya. Artinya udah layak. Udah oke, layak. Jadi saya kesian sama yang dari Jakarta. Oh iya, jadi
harusnya dari Jakarta, tapi begitu melihat Bung Yosef fighting di depan produser bilang oke, sudah nggak usah pakai yang lain. Dan dia langsung memutuskan dia jadi main tapi jadi Toko lain. peran pembantu lah atau peran tambahan lah. Supaya kecewa ya. Supaya jangan kecewa. Udah dari Jakarta, saya nggak enak juga tapi ya udahlah, ini keputusan perusahaan kok. Iya. Mulailah kita syuting gitu. Luar biasa. Dari situ setelah film itu dia selesai dan apresiasi film, apresiasi film, dikenal orang yang namanya Yosef itu, karena kan gerakannya ya orang baru, hampir sama bahkan lebih dari Arten. Luar gitu. biasa. Jadi saingannya Arten di dunia Film. perfilman. Waktu itu khususnya untuk action ya. Dan saya waktu itu kan buta acting. Buta. Atlet ya. Atlet. Tapi diperkuat dengan Toro Margen. Saya nanti kasih kamu bekal yang begini-begini. Ini kalau acting untuk antagonis itu harus dengan napas dan mata. Didikan matanya. Didikan mata ke siapa yang keras atau lembut, yang apa, itu ada napasnya. Toro Margen yang melahirkan pertama. Kenal actingnya dari situ. Luar biasa, langsung aktor legend juga yang memberikan arahan buat Bung Yosef. Jadi akhirnya sampai sekarang juga saya selalu terbawa acting Toro Margen. Oh, masih terus terbawa ya, jadi pakem. Antagonis jadi karakter. Karakter dari cara yang dilatih sama Toro Margen. Iya. Itu awal-awalnya Bung Yosef Hungan bergabung di dunia perfilman, guys. Tentunya teman-teman di rumah juga punya bertanya-tanya apa aja sih dan apa yang mau dibahas selanjutnya. Kita sudah siapkan, namun tetap kita akan bersama Bung Yosef Hungan, karena di sebelah saya juga ada Bung Karyanto Otoy yang tadi dari Bung Tommy, Bung Yosef Hungan. Kali ini siap, Komandan. Siap, Gerak. Silakan Bung Karyanto Otoy disampaikan. Selamat siang teman-teman. Alhamdulillah akhirnya kita nyampe juga ke tempat Bung Yosef. Pada saat itu idola banget Bung Yosef ini buat saya. Contoh-contohnya banyak deh buat kita ambil nih. Wah, tendangan begini nih, karakternya gini, harus begini nih, ya kan? Akhirnya sempat juga beberapa film sama Bung Yosef. Terus sempat Bung Yosef juga jadi sutradara, menggarap, kita dipakai, alhamdulillah. Ya kan? Ya, untuk saat ini saya bersyukur sekali bisa ketemu lagi dengan Bung Yosef. Sehat terus, Bung. Amin. Iyalah, ada yang diikutin cara tendangan, latihannya tahunan. Dan akhirnya memang waktu itu saya pertama kali ke Jakarta, itu tinggal di grup Priuk dengan Bung Tommy. Kita latihan bersama di Tanjung Priok. Jadi suhu Robert. Dan saya juga akhirnya harus ikut berlatih tentang aksi-reaksi. Karena film kan menuntut kita harus ada reaksi, aksi-reaksi. Ya, dan latihan untuk persiapan waktu itu Saur Sepuh ya. Itu berapa bulan tuh lamanya kita 4 bulan di Priok. Latihan tentang aksi dan reaksi. Kita memang tendangan bisa jago, tapi bagaimana kalau nendang orang dengan kontrol, ada kontrol. Terus reaksi waktu kita ditendang sama orang atau dipukul sama orang, itu semua harus dilatih. Jadi kalau enggak udah ngenah. Speednya masih kayak geledek. Speednya masih cepat karena waktu itu saya habis Asian Games itu saya batas itu 8 bulan. 8 bulan latihan. Jasa terus kan latihan dasar. Luar biasa. Jadi ternyata syuting juga efeknya dari latihan untuk Asian Games juga ke bawah tuh. Kalau nggak
maksudnya tadi di itu lagi workshop lagi, Iya, makanya pengenalan reaksi. Tapi power full. power udah full. Tahu bahaya. Iya, Makanya Bung yang benar bilang tadi Bung, ada aksi ada reaksi. harus ada. Karena kalau kita berharap, kalau kita nggak mau ngomong, nggak mau dengar, itu padahal itu faktor yang penting sekali dalam action. Karena action itu kan seni. Iya. Seni, jadi kita, ya taekwondo juga seni tapi powerful. Powerful. Nah. Kalau bukan seni panggung, Ya. itu taekwondo kan berkelahi, iya. tanding Ya. untuk champion kan. Makanya bertolak belakang kadang-kadang kan kalau bertanding mesti kena speed. Harus Kalau kena. ini tahan. Oh itu Kena. emang Bertanding itu harus boleh KO-kan orang. target. Saya Asia Pasifik kan KO-kan orang lawan Iya. sampai masuk ke medali perunggu tuh Ya. di Australia. Waktu itu kita di sini masih menganut Asia Pasifik ya. Oh. Sekarang kan Asia aja. Oh. Kalau Ya. Pasifik kan dia udah sendiri kan. Oh. Ya. Siapa sih? Wah, dua benua gitu ya. Masih melingkupi sampai di Australia. Jadi Bung Yosef Hungan itu udah sibuk dengan urusan atlet. Beliau juga memiliki berbagai prestasi Iya. di taekwondo ya, Bung Iya, Yosef, ya, taekwondo. di taekwondo, sehingga itu untuk taekwondo itu sendiri, Bung Yosef Hungan, dari tahun berapa sampai tahun berapa terus bergabung ke film? Di taekwondo. Saya taekwondo taekwondo. dari masih SMA. Dari masih SMA, Tahun 70-an lah. Hai. tahun 70-an. 70-an. Kepikir nggak bakal jadi pemain Enggak, film? nggak pernah mimpi. Nggak pernah berpikir ke situ ya? Pikir jadi juara aja. Saya ke Semarang itu untuk sekolah studi kan. Tapi karena di Semarang sekolah itu kan Ada ekstrakurikuler. biasa dana biaya orang tua. Oh. Dan jadi saya langsung Pembekalan. mengarah ke lebih baik saya jadi atlet aja. Iya. Ya. Itu dari Semarang tuh. Pertama kali main tahun 81 masih sama Berry masih tanding tahun 81. Oh. Oh. Berry masih tanding gitu. Di Goskat Senayan Mobil juga taekwondo juga ya? masih taekwondo. Dia untuk Jawa Barat kan. Iya, iya. Itu saya ingat Berry dapat perunggu, saya dapat perak gitu. Ya. Itu pertama kali itu tahun 81. Oh, berarti satu event pernah ketemu berarti ya? Pertama kali udah ketemu, Ketemu. tapi terus tahu-tahu dia menghilang di film kan. Dulu. Saya nggak ketemu lagi. Saya ketemunya waktu di Jakarta itu untuk film-film Iya, iya. film-film Source klasik itu. Source klasik. Kabupaten Luhur segala itu. Nah, baru satu kantor dengan Berry. Ya. Makanya ketemu dia bilang, lu dulu taekwondo begini-gini. Iya dulu gua kan tahu lu waktu dulu di jadi Jawa Barat. Iya. Tapi kan kita nggak bersahabat Iya. karena sama taekwondo aja. Iya. Setelah di film baru bersahabat. Ya. Iya. Dan nggak kepikiran bakal mau jadi pemain film. Enggak kepikiran sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Begitu bergabung di film, menyadari nggak tuh kalau oh ternyata saya punya skill itu menjadi modal buat Jadi modal film. betul sekali. Jadi ternyata skill yang saya udah punya itu Ya. bisa digunakan untuk ini dunia ini. Tapi bukan sampai situ aja, saya masih belajar banyak tentang acting, bagaimana aksi reaksi, tentang action untuk film, masih banyak belajar dan masih banyak terus belajar. Iya. Karena acting kan gak ada batasnya. Ya. Kita sampai tua juga harus Iya. masih tetap butuh acting, gitu. Kira-kira nih, ya. Maksudku Bung Yosef juga ada penerusnya, itu ngaco. Oh. Ngaco. Dia lagi satu sama. Berarti ini Anak pertama. ya kita belok ke situ. Iya. Kita mau tanya juga nih, Bung Yosef Hungan itu punya berapa anak sih? 2 anak, 2, laki-laki semua. laki-laki semua. Yang ikut meneruskan Bung Yosef sendiri. Kebetulan tuh anak pertama tuh Maca Hungan. Ngaco.
Sering jualan kalau syuting bawa ke kasih. Dia juara 3 di PON karena Taekwondo juga. taekwondo. Iya, iya. PON Riau waktu itu karena rahangnya patah kan. Ya mungkin karena waktu itu saya ada halangan jadi nggak mendampingi. Biasanya dampingin bapaknya. Biasanya saya dampingi. Pas nggak didampingi, pas ada sesuatu eksiden. Tapi dia juara juga di Korea. Korea Luar Open biasa. juara emas. Masih Korea Open. Dia juga Olympic Youth. Pernah ikut Olympic Youth di Singapura. Olympic Youth. Terus ke Rusia juga pernah ke. Luar Banyak biasa. turnamen lah dia ikut. Kayak Meksiko juga pernah. Meksiko turnamen 17 tahun ya. 17 tahun. Saya yang antar, saya bawa dia. Tapi Jadi- sekarang keren. Ya. Gerakannya makin mantap. Sampai sekarang mengikuti jejak bapaknya. Nah, di film dia Sampai di film. kebetulan senang karena di film itu begini, orang kalau mau di film itu harus orang yang sabar Sabar. dan mau nunggu. Iya. Oh. Film itu kerjanya begitu, Iya. kita harus sabar dan mau nunggu. Iya. Karena kan persiapan untuk menjelang action shooting Iya. itu butuh waktu dan kita nggak boleh gerak geruduk, Iya. harus sabar. Jadi hasilnya juga bagus ya. Jadi kalau misalnya nggak sabar ya kerja kantor aja. Jadi belum giliran kita masih syuting ambil adegan yang lain. Sabar. Sabar, harus sabar. Paling sabar berapa jam? Sabar lah pokoknya. Bukan berapa Nggak jam, tertentu. berjam-jam. Nggak ada ukurannya. Nggak ada ukuran. Kadang nggak diambil pernah ya? Nggak diambil pernah. Pernah, pernah. Udah nunggu make up sampai malam nggak bisa. Akhirnya bubar. Seorang aktor legend, seorang Joseph Ungan pernah nunggu nggak syuting ternyata. Mantap ya. Itu biasanya nggak begitu. Biasanya ada mana yang lebih prioritas mungkin gitu. Iya, prioritas, cuaca, Cuaca juga. Ya. dan yang lain-lain. lah. Banyak Cuaca. lah. Banyak. Saya waktu tur timur saya kerjasama dengan Hong Kong, Ya. itu saya cedera di sini. Hampir buta mata. Oh, iya, masih ada, Bung. Ada kan? Iya. Ini kena tongkatnya Benir Haja. Oh ya tembus nggak sengaja itu kan. Nggak sengaja waktu fighting. Iya iya. Tongkat itu bisa tembus, ujungnya karet padahal. Bisa nusuk, saya tak begini. Oh, saya bilang buta. Stop. Orang Hong Kongnya bilang stop. Cek Lanjutkan semua besok. aman. Cek, oh nggak apa-apa, aman. Keluar, iya. Alhamdulillah. Amin. Pernah juga Pengalaman. pengalaman yang seperti itu ya. Kena waktu syuting ada eksiden dalam syuting sehingga harus stop. Nah, itu biasa kalau untuk film action Iya. itu biasa. Nah, bisa. Kena lecet, kena apa? Waktu sling, saya waktu sling di atas ketinggian 12 meter kalau nggak salah, putus di Pangandaran, Yang putus tak meter ke lantai. yang apa yang film apa Bung? Gravitasi kita nggak bisa hitung, Iya. karena kan Kecepatannya. kecepatan gravitasi luar biasa. Luar Itu refleks ya? biasa. Refleks, saya begini tangan, jadi nggak kena muka. Waduh. Itu waktu di sama Beri juga kalau nggak salah. Terus di Pelabuhan Ratu pernah juga Ya. ditarik sling maju kan, ada kan yang tahan remnya, Ya. Mentok. lepas, Aduh. buat tabrak, saya langsung begini kepala saya begini, Aduh. saya ganti pohon, di depan kan sling, Ya. dia ditarik kencang, terus cut, remnya jatuh, Aduh, lolos. Nggak sengaja. Ya. dia nggak sengaja. Nggak sengaja. Ya ini faktor-faktor yang nggak bisa. Nggak diduga-duga. Nggak juga, dan Itu ini refleks juga. Karena film ini kan Jackie Chan juga mengalami Oh, iya. banyak, Iya. banyak sekali kejadian yang Di luar itu ya. di luar rencana manusia. Ya. Iya, iya. Itulah action. Resiko sebuah film action. Aduh. Bisa kena di dekat mata, bisa rahang, bisa gigi copot. Ini pernah juga. Jadi kasusnya kalau teman kita
tendangan itu harusnya takis sambil mundur, kata cerita beliau nih. Tapi beliau nggak mundur. Itu tendangan remnya di sini sebenarnya. Kalau dia mundur pas kan, dia nggak mundur. Jadi ini Baru. sikat gigi. Itu bisa risiko film action gitu. Banyak. Dulu saya waktu pertama kali sama Willy Dosan kan Pernikahan berdarah. Endingnya terakhir fighting sama Willy, tendang bam, mental ke belakang itu ada lampu pelita nyala, tapi diikat sama kawat. Dari situ nanti ceritanya lampu itu jatuh, kena di bawah, meledak, pam, rumah terbakar, mati saya. Itu ceritanya. Itu ceritanya seperti Ceritanya. itu. Terus Saya waktu pak mental kena pintu, dobrak pintu, jatuh ke sana, kena lampu, saya harus kena lampu. Itu kan ada kawat masuk sini, Aduh. kawat kecil masuk. Kang belum cut, saya belum bisa nggak rasa. masuk, berasa sedikit. Cuma belum kan terus. Ya. Belum cut, saya tahan aja di bawah sampai cut. Yosef kenapa? Nggak apa-apa Bung, Terus. masuk ini kawat. Tapi hebat. Aduh, ngeri. Belum kan belum berhenti, masih acting. Ya. Aduh, Biasanya kan ya reaksinya. Kenapa? Kalau orang nggak biasa, Iya. pas kena begitu dia reaksi. Ya. Langsung. Kalau nggak biasa. Kalau saya baru pertama saya tanggung jawab sama Film luar biasa. Mantap. Itu ya. masuk kawat ke sini. Dari pengikat itu lampu itu, diikatnya Iya. propertinya, Ya. dia gunting itu kawat, ujungnya kasih ke saya. Aduh, Jadi saya tabrak begini, dia masuk ke sini. Luar biasa. Ya, teman-teman di rumah, ya penonton Tommy Film Production. Sekali lagi dan saya terus-menerus menjelaskan supaya teman-teman bisa semakin mengenal Tommy Film Production adalah wadah produksi film Indonesia, khususnya film pendek yang sudah tayang di sini di channel YouTube ini, Tommy Film YouTube channel. Dan untuk teman-teman semuanya yang pastinya baru bergabung, baru nonton, scroll-scroll, kalau mentok di Tommy Film terus mau bertanya-tanya, di sini saya lebih menjelaskan lagi. Tommy Film itu isinya banyak sekali guys. Ada yang sifatnya komedi, ada yang sifatnya fantasi, ada yang lebih spesifikasi yaitu edukasi. Kemarin kita udah podcast dengan special effect meledakin laut, bikin percikan api, bikin ledakan di fighting. Itu teman-teman yang suka dengan bidang efek seperti itu, teman-teman tentunya bisa ikutin Tommy Film Production. Dan kali ini bidangnya adalah perjalanan atau cerita-cerita tentang awal muasalnya Bung Yosef Hungan yang lahirnya di Ambon, Bung ya. Ambon. Di Ambon, terus beliau mengejar pendidikan sampai di Semarang, akhirnya mengambil keputusan untuk terjun ke dunia atlet, akhirnya tidak disengaja karena nggak kepikiran. Tahu-tahu jadi bintang film, Bu. Dosa. Saya ini kan orang kampung. Saya nggak pernah punya perasaan, punya mimpi. Sampai harus orang kampung sendiri yang lihat, loh kok orangnya jadi bintang film. Dari mana zaman itu saya untuk menjadi bintang film susah sekali. Susah sekali. Susah kalau nggak didorong dengan sebuah ya hubungan prestasi dengan apa segala macam. Harus orang yang ganteng, orang yang punya prestasi, orang punya backingan, orang punya fasilitas. Baru bisa. Saya ini mana ada fasilitas, orang kampung. Di satu sisi banyak sekali orang tertarik, kepengen berkecimpung, bahkan terlibat langsung dalam sebuah produksi film. Tapi Bung Yosef Hungan nggak menduga-duga. Reaksinya orang tua di kampung bagaimana tuh, Bung? Ya karena ini jalan Tuhan. Ya, amin. Jalan Tuhan. Jadi saya
menyerahkan semua kepada Tuhan. Dan orang kampung, bapak saya, orang tua saya malah senang. Dia dukung sekali. Mereka juga heran. Amin. Orang tua-tua di kampung sana sampai saya kan dari KI aslinya. Ya. KI itu yang saya kebetulan waktu itu pulang kampung ke KI, orang tua nangis. Nangis, saya bilang heran, terharu. Hebat. Ini kita biasa lihat kamu di TV di ini segala macam. Sekarang baru lihat yang sebenarnya nih kamu. Tujuan pendidikan doang. Iya. Pendidikan, olahraga dari olahraga, pendidikan dari pendidikan, Ya. terus olahraga, akhirnya ya kejatuhan. Iya. Bulan. Kejatuhan bulan. Kejatuhan bulan. Jadi semua dari perjuangan aja. Ya. Jalannya ada di tangan Tuhan. Ya. Iya. Di jalan Tuhan. Ya. Jadi kita nggak Ikut bisa aja. kita nggak bisa perkirakan atau Boleh Apa? boleh berharap, boleh coba semua gimana? harus perjuangan. Anak saya sekarang udah main sama Iko kemarin di Timur tuh kan. Karena perjuangan saya bilang, Cok, Iko West Bung. Iko wise. Oh, timnya jadi timnya. Bilang jangan harap seperti Bapak dengan pakai nama Bapak Hungan. Iya. Jangan. Harus kerja keras. Disiplin pertama. Bapak tuh di dunia film sampai sekarang sama Om Berry tuh masih dianggap manusia yang Sahabat loh. sahabat yang paling disiplin. Iya. Kru belum datang, kita udah datang. Luar biasa. Jadi belum ada kru, saya udah datang duluan. Berry begitu. Saya sama Berry sama. 1 jam sebelumnya udah. Hampir sekarang anak-anak muda tuh patokannya disiplinnya kita. Ya. Kita nggak pernah, itu disiplin pertama. Tergantung bagaimana terserah orang menilai, tapi disiplin itu Terus, penting. Hebatnya Bu Berry sama Bu Yasmin juga kalau belum selesai, belum mau lepas kosan belum. Belum. Tetap harus standby. Benar. Ya itu suatu kehebatan dan disiplin kami. Karena disiplinnya dari olahraga. Berry itu dari olahraga juga. Ya. Dan kebetulan keluarganya keluarga disiplin. Bapaknya ke dokter kan. Dokter Kenoh tuh. Dan diajarkan disiplin mereka ini. Iya, makanya belum break dia Belum. ganti kostum belum. Standby aja udah. Kita PU, kru belum ada PU, kita bikin sendiri kopi. Bikin sendiri. Belum ada kru. Ya. Kadang dia ngomong nanya, ganti kan enggak, udah saya aja beli ganti baru ganti. Jadi jalan Tuhan sehingga orang tua di kampung dukung, Ya, orang saudara-saudara di kampung senang. Biasa lihat di televisi, tiba-tiba pulang di kampung lihat asli, wih, kebanggaan. Iya. Luar biasa. Nggak mimpi, kami bisa sekali jadi bintang. Nggak Luar pernah mimpi. biasa. Karena kuncinya kerja keras. Apalagi dunia film, kalau nggak kerja keras, nggak mungkin. Iya. Karena Saingan. apalagi zaman sekarang ini waduh, Bisa. Siapa aja bisa. siapa aja bisa. Oke, kita kaitkan zamannya Bung Yosef Hungan dengan perfilman sekarang. Di mana ada ketertarikan atau perbedaan atau cerita yang menarik seperti apa buat Luar perbandingan? biasa. Perbandingannya luar biasa. Zaman sekarang, zaman saya itu kan masih ada Tommy, masih ada Karyanto. Zaman sekarang ini udah perbedaannya jauh sekali. Jadi beda zaman, beda sistem. Iya, betul. Beda sistem. Kalau dulu Bung Tommy masih ramping, nggak begitu ya? Nggak begitu perbedaannya enggak ya? Masih jago salto. Masih jago salto, Nah. Bung Tommy. Masih jago. Nah ini menarik nih. Pertama kali ketemu Bung Yosef Hungan dengan Bung Tommy Kindangan. Iya. Di mana itu? Saya pertama kali Jakarta tuh kan tinggalnya di Priok. Saya Priok. malah kenal Bu Yos. Kebetulan Tommy juga anak Priok kan. Ya, Karyanto juga anak Priok. ya, Kita semua di Priok. Starnya dengan Suhu Robert. ya. Suhu Robert. Jadi komandan kita Suhu Robert. Bung Robert. Kalau kebetulan nonton, siap Bung Robert. Komandannya. Nah, Sorry Bung Suhu. ya. Jadi kita boleh dibilang semua di bawah komando dia. Iya.
komando seluruh Robert. Ya. Terus zaman itu juga film tuh banyak banget film. Banyak film. Saya masih ke kantor film itu P07 ya. Iya. Center. Hah? 07. Ya, Center Senin kan itu ke Senen. saya naik center. Nggak bisa duduk karena lututnya panjang. Jadi saya duduk di pintu. Ya. Mentok ya, mentok. Diri di luar. Berdiri di bawah aja. Karena di dalam mentok. Jadi saya ke bawah di pintu. Iya. Itu Jadi- ngalangin orang lewat. Jadi masih ke Senen naik 07 gitu. 07 itu belum ada mobil. Dari situlah baru alhamdulillah, Iya. puji Tuhan Iya. berhasil bisa dapetin dan itu segala Amin. macam. Amin. Kita berjuangnya dari sana, Ya. berjuangnya dari Priuk Iya. dan kerja keras. Kerja keras. Dari Priuk ketemulah sama Bung Tommy Kindangen dengan Bung Karyanto Oto, Ini ke Suhu. Suhu Robert. Suhu Robert baru. Menurut nih kita belok sedikit nih. Menurut Bung Tommy nih ya, saya bertanya sedikit nih. Ya. Apa sih kesan pertamanya Bung Tommy Kindangen pada saat pertama kali ketemu dengan Bung Yosef Hungan? Wah, kalau lihat tempohari ya saya berbayangnya ini aja karena antagonis satu kan dulu Admin Bangun. Ya. Wah ini new nih, baru nih keren nih, gitu. Hmm. Terus ya, kita lihat juga gerakan-gerakan waktu sama-sama latih. Wih, Sama Bung Lakenting juga lagi kan Ya. gitu. Belum tahu tuh kalau ini memang juara di taekwondo. belum gitu. tahu. Tapi lama-lama kita cita-cita buset ini atlet kawakan gitu ya. Ngeri ya. Iya akhirnya ya senang juga, bangga juga sih gabung nih latihan sama-sama fisik dan kita dulu atlet silat juga, cuma sih di wilayah. Rutin kita lagi. Iya, di atlet silat kadang tuh atlet silat juga aja. Iya. Di Silat. Nusantara saya dari PSM Nah, dan Kita kebanyakan dari atlet juga. iya ada sebenarnya Tong ya. Suci, Ah. ada Macan Putih, tempoh hari kan gabunglah di Bung Yosef tempoh hari di Sampur. Wah itu keren lah. Nah, saya ada satu itu juga pengalamannya Bung Yosef waktu film Misteri Gunung Merapi pertama itu. Kita waktu itu syuting di Telaga Warna di Puncak. iya. Adegan fight sama Bung Yosef. Iya. Saya kan waktu itu sama Ide Yasa, saya Bung Wahim, Ide Yasa dijegat sama Bung Yosef, fighting kita. Wah itu ini, kena saya sedikit sini ketilis. Cepet, saking cepet. Ini baru diangkat lagi nih Iya. katanya. Untung, iya, tapi nggak ada bekas sih dulu, udah lama sih. Tahun Iya, betul. Iya, 87, 88, Itu 88. tendangan apa tuh? Sarko atau tendangan apa? Iya, Putar. bukan putar dia disabit dulu baru Sabit, baru putar. Untuk saya udah mundur gitu, tapi tapi itu tadi sebelum cut kita nggak berhenti, masih jalan begitu. Masih. Di kita, karena kita tes. Tapi ya itu ya, karena mental kita udah terlatih dengan stamina juga kan, jadi fighter udah sebelum cut Latihannya kita. juga di tempat panas ya kan. Iya. Jadi begitu syuting ya udah biasa gitu. Artinya pokoknya kayak kita dulu, pokoknya walaupun ada kejadian sebelum cut kita lanjut. Baru Buset. kita orang dulu nggak ada istilah takut, harus berani. Berani ya lu? Berani. Loncat dari Ya. pohon. Berani. Ada deg-degan, Bung. Aslinya deg-degan, Bung. Berani loncat dari Iya. pohon. Berani. Padahal deg-degan ya kan. Zaman dulu dengan sekarang itu untuk fighting ini. Iya, iya. Ya. Itu zaman dulu saya sama Berry itu biasanya Kontrol banget itu, luar biasa kontrol. kontrol. Hanya kita nggak bisa kontrol kalau lantainya itu becek. Iya. Oh. Karena kan bergerak. Full body contact begitu. Full body contact. Minimal 10 orang keroyok. Iya. Oh. Jadi kan ini berapa gerakan, ini berapa gerakan, ini berapa harus dari kena. belakang berapa. Tapi kalau kaki kita berubah, Ya kena. kan nggak keukur. Iya, nggak keukur. Tinggal kita Geser. Lawannya yang harus Tinggal tidak kita ukur. jadi lawan. Iya, set. Yang ngontrol. Begitu dia ngukur mau mundur licin. Kena juga. Saya ingat pendekar Satya itu banyak yang kena tuh. Oh, iya. Kena. Kalau ditanya sakit, enggak. Kalau gua bilang sakit enggak. Ada diginin goyang. Enak enggak. Aduh. Ya.
Oke, tadi Bung Tommy punya cerita kesannya buat Bung Yosef Hungan. Nah, sekarang kita ke Bang Karyanto Otoy. Kesannya seperti apa sih ketemu beliau? Kalau pertama saya ketemu Bung Yosef tuh waktu di pool bar dulu. Kan Bung Yosef ya mungkin waktu itu agak keramping. Masih agak gondrong, masih gondrong. Oh iya, Masih gondrong di pool. Dia masih duduk di tender kan, di bartendernya. Iya, di bartender duduk. Saya lihat dari luar lebih gondrong. Masih gondrong. Kita lihat dari luar. Itu siapa itu? Itu bakal apa lawannya saingan sama Bung Apen. Wih, bahaya nih. Ya kan, pas itu Bung Yosef nengok, wih benar karakter. Iya kan, wih benar. Masih guru itu pertama di pool saya lihat. Tinggi gede gondrong lagi. Di Priok, di pool tempat kita orang nongkrong waktu itu kan di Priok. Iya. Nah, itu pertama lihat Bung Yosef. Kesannya seperti itu. Iya, luar biasa. Iya. Punya cerita menarik nggak Bang Otoy sama Bung Yosef? Kalau cerita menariknya paling waktu ini aja ya, waktu Bung ngegarap film Juro. Ya. Nah, saya jadi pemainnya. Ya. Waktu itu saya jadi anak buahnya di Pura. Pura apa nih? Pura Di Pura, Ada Pura. pemain. Adipura pemain. pemain ya, oke. Terus apa? Kita gerombolan naik kuda nih. Nah, waktu itu Iya. saya memang penyakitnya tuh kalau naik kuda kalau nggak jatuh keseret. Oh. Nah, jadi saya udah trauma nih dengan medan di dalam Juro itu kan, karena tebing. Jadi kalau keseret hancur deh. Iya. Jadi aneh kalau naik kuda nih. Karyanto mana Karyanto? Wow. Gue denger nih ya, gue masih ngumpet dari batu. Oke, siap ya Karyanto, siap. Action. Udah lari, gue nahan. Biar gue belakangan, kalau jatuh gue nggak keinjak-injak. Baru udah jalan lepas, nah gue belakangan udah. Ikutin aja kan. Gitu. Gitu tuh. Pelan-pelan. Sekarang masih keingat. Masih Bung Yosef keingat. tuh waktu itu kencang banget kan. Kita kamera di sini, kita di sana, sampai kedengeran. Di Gunung Putih panas sekali. Kapur deh. Gunung Kapur. Kacau. Belum kapur lagi, Bu. Iya, yang buat bikin semen Cibinong. Minum. Oh. Jadi kalau mau ada mau ledakan nih, sirene dulu. Ya Bung ya, kita break sebentar. Nah, Oh. tapi pas jam 4 sore keren Bung, kayak di Iya. Dunia lain. saya itu pas itu kalau buat film Jenggo maksudnya film cowboy pas. Jadi Texas kayak zaman dulu Texas lah. Berarti berapa episode dulu Bung Yosef? Joro. 28. Garap semua itu? Garap santai? semua. Garap semua tapi nggak tayang kan. Tayang berapa aja karena masalah dengan SCTV sama RCTI. Sama Kang Dading juga di situ ya Bu. Dadang Erang udah mulai sakit tuh waktu itu. Iya. Oke, tadi filmnya Bung Yosef Hungan dari mulai main film sampai ngederek bahasanya atau jadi sutradara. Wah, ceritanya jadi panjang. Dari nggak sengaja boro-boro kepengen main film sampai jadi sutradara. Sutradara sembari main. Sambil main juga. Willy Dosen juga gitu. Buset, Kayak Willy juga. itu jalan Tuhan kalau Itu menurut. bertabur bintang tuh Bung. Film itu, Bung. Oh. Bintang-bintang. Bintang Karyanto ada. Udah Seribu Latai pada mana. Oh. Pokoknya benar-benar bertabur. Beri bintang utamanya. Beri. Dari prima. Joro iya. Antagonis saya. Terus anak-anak semua dari Priuk kebanyakan. Sambil main sambil ngederek. Sambil ngederet. Luar biasa. Iya. Ya, tentunya kita doakan aja untuk kita semua sehat terus, Amin. panjang umur, Amin. tetap Amin. eksis, minimal masih senyum di depan kamera. Bung Rahmat ada di belakang kamera, mau gabung silakan. Karena santai-santai kita nggak terlalu serius ya, cuma cerita-cerita yang menarik-menarik. Ngomong-ngomong, tinggi badan berapa Bu? Saya 182. Buset. 182. Saya punya anak sama tingginya berarti sama. Iya. Bentar. 182. Orang lagi dulu pertama ngeliat aja begini dulu. Jadi kalau kita ketemu yang 160 begini lah. Dongak ya kan? Luar biasa. Dan ini saya berharap acara-acara begini kalian untuk menjalankan
YouTube dan siaran-siaran pendek Iya. bisa menjadi lancar karena banyak cerita-cerita tentang action-action dari toko-toko action Iya. yang bisa banyak penggemar kita yang ingin mau nonton. Aduh, terima kasih. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi lebih banyak, lebih baik dan lebih meluas gitu. Aduh, terima kasih. Terima kasih. Teman-teman, itu Bung Joseph Hungan kasih support Ya. buat Terima kasih. kegiatan seperti ini yang kebetulan kali ini adalah digagas oleh Bung Tommy Kindangen, Iya. seorang sekarang tahunya kita sutradara, dulunya fighter, pernah juga nyangkut di sling 7 meter, ya, Itu satu. Sutradara pemilik ya. pemilik juga, produser juga, Iya. pemilik akun juga, apalagi tuh tadi director, pemain juga, kadang-kadang main sama saya, Bung. Iya, saya diajarin. Kalau saya basicnya bukan film, tapi diajarin sama Bung Tommy. Iya. Tuntutan harus setiap hari hadir, Iya. konsisten, continue, kayak gitu. Oke, teman-teman, kita udah menyita waktunya Bung Joseph Hungan. Artinya, kalau Bung Joseph Hungan 20 tahun yang lalu, mungkin diajak ngobrol sampai besok juga masih Banyak, fit, ya kan? Iya. Tapi kali ini kebetulan jamnya jam makan siang. Hah? Oh iya, manggutnya kenceng dulu. Mana makan mah. Kan ada ini bahasanya. Apa bahaya? Pantang pulang sebelum kenyang. Dari kapan berarti? Itu kalau di lokasi itu. Itu kalau di lokasi ya. Bener itu boleh juga. Jadi itu adalah hal-hal lucu yang mungkin pada saat dulu itu kita taunya main film. Kapan callingan? Ada callingan nggak? Begitu ada callingan datang ke lokasi syuting langsung ganti kostum. Itu buat kita orang. Nggak kepikir bahasa yang barusan, bahasa Tapi gini, obrolan. saya potong, dia masalah makan. Ya. Dia pengalamannya, kadang tuh mau itu nih. Menurut saya sih. Oh begitu juga. Oh. Jadi kalau kan prasmanan nih. Ya. Oh, terus begitu mulai kamera action terus. Enggak bingung dulu kan makan, Ya. memberi makan. Ya, tapi emang nggak ada komando tuh. Enggak lah, banyak makan kita. Itu udah disiapin tuh makan. Jadi yang Prasmanan. Prasmanan. Begitu dibilang, oke, teng, pasti Baru ada. tentengan. Pasti, Baru tentengan udah. Jadi nggak taunya gimana dong? Ya udah digelar. Cepat-cepatan. Singkat, Cepat-cepatan. cepat-cepatan. Tapi tetap bung lain ya kan. Oh, iya. Kalau saya sama Kita Berry orang fighter nih tetap bung lebih dulu. Iya, baik. Kita standby. udah Oh, dipisahin, beda. dipisahin. Iya. Kalau kita sistemnya gini kan piring, terus daging dulu, lalu isi nasi dulu. Ayam pertama tutup nasi. Oh, ayam tutup nasi. Iya, biar baru tuh kita ambil ayam lagi. Kan Boba. biasa. Bangor, bandel. Terkait stamina juga. Iya, kan? kan Iya. kan kerja keras juga buat dibanting-banting juga. Ya, duduk dulu, badan. Itu harus safety. Tapi PO-nya siapa Edi ya? Lihatin. Udah begitu Ya, gitu berikutnya lah ya. dijagain, disitu buang aja. Ada satu pengalaman, Ya. pengalaman. Ya. Ini pengalaman kan. Dulu saya pengalaman waktu di Lampung syuting Tarzan Raja Rimba. Ya. Itu saya mengalami sakit, Oh. sakit demam goyang. Tapi saya enggak ada, istilahnya harus di tempat, di rumah, Ya. di di mes. Saya syuting ke lapangan, sembari demam tuh, tutup kain, terus fighting sama Berry naik ke truk itu, di lagi truk demam lagi demam. Jadi jawab. coba bikin dulu grabnya. Berry pian, oke, saya buka, saya naik fighting, pam, selimut lagi turun. Itu Hai, luar biasa. demam goyang dulu, Tanggung jawab. tipes tuh. Karena produksi harus habis kan mau. Nah. Oh iya, tanggung Udah nggak bisa, nggak ada waktu lagi. Oh, Ya. itu last minute ya. Jadi itu mobil tongkang di atas, terus kayu tongkang kan dimuat dalam hutan. Ceritanya kan Cerita itu. pencurian kayu nih, Ya. Cerita yang ceritanya. kayu. Terus Berry cegat itu mobil, Iya, terus iya. terus lawannya itu yang backingnya saya naik, terus akhirnya fight berdua di atas. Iya.
Itu dalam keadaan siang, sakit. demam goyang, Us. diselimut. Ya. Saya lihat dulu gerakannya, grade-nya dulu masih muda kan ya. Ya. Bilang, oke lepas, naik right, pang, Ya. sampai selesai, selimut lagi. Benar lagi. Pengalaman itu pengalaman. Luar biasa ya. Pengalaman. Tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab, sebagai tanggung jawab. Jadi teman-teman di rumah mungkin cerita-cerita seperti ini bertemu dengan narasumber atau bahasanya teman bincang untuk menemani teman-teman yang nonton di rumah nih. Kita datangin Bung Yosef Hungan kemari, sementara teman-teman tinggal buka HP senderan di bantal udah bisa lihat Bung Yosef Hungan sekarang ini di kamera HP-nya masing-masing, di HP-nya masing-masing. Cerita-cerita panjang lebar yang seharusnya dulu juga udah di syuting ya Bung ya. Iya. Lagi pada saat syuting terus di kamar, di mes ngobrol-ngobrol sama teman-teman, terus bincang-bincang ketawa lucu-lucu itu kalau ada zaman dulu bisa diceritain tuh luar biasa Bung ya. Iya. Sehingga Bung Yosef Hungan sekarang ini mensupport kita, datengin dah tuh narasumber dah tuh ya kan. Pastinya kalau dulu kan belum tahun 87 YouTube 2011 Bung. Belum ada. 2005 YouTube belum ada. Nah jadi sekarang kita menggali, ketemu Bung Karyanto, ceritanya gimana sih Bu, yang lucu-lucunya gimana, yang seremnya gimana gitu kan. Nah sekarang ketemu sama Bung Yosef Hungan, yang seremnya di sini kena tongkat, Iya. tancap kawat lampu itu nggak kira-kira properti, naruh yang tajamnya di depan coba. Jatuh dari atas. Waduh, Seling. dari seling 12 meter Ingat Pendi nonton dulu. putus ya. Luar biasa. Saya di Perdana kan, Dulu Pendi juga. saya ilmu waringan susang kepala ke bawah. Oh iya. Ini berdiri, terus diputar selenger, diputar saya sama lanting, kepala ke bawah, kepala ke bawah, ini berdiri, diputar pas putaran selesai, orang di bawah semua lari, karena pendinya awas semuanya, Aduh, iya. padahal kan dia berdiri, kalau kita ke kepala ke bawah, untuk kita masih kuat, masih Ya fisik. ya oke. bawa fisik lah. Itulah. Jadi nggak apa-apa. Pengalaman. Saya sama Lamping nggak apa-apa. Randy aja yang orang di bawah semua kena itu nasi padang. Baru habis makan nasi padang, Oke, teman-teman semua, tadi kita udah nyinggung ke waktunya makan siang dan kita juga banyak terima kasih sama beliau, seorang aktor legend yang bermain film banyak banget filmnya. Banyak. Bertemu, beradegan fight secara langsung dengan aktor-aktor besar lainnya, dengan Bung Barry Prima. iya Kira-kira kangen nggak? Udah pernah apa masih tetap kontak? sering konten, Oh, video call. video call. Masih menyapa. Sekarang Masih. di mana gitu? Ya sesama tua kan sekarang. Oh, Dia juga palingnya iya. video call aja. Ya. Gimana lo? Iya mulai ada perubahan-perubahan. Oh iya, alhamdulillah. Berarti kita perlu juga ke Bung Beri nih. Boleh ke Bung Beri. Iya harus. Lamping, Tetap ya Lamping juga. Lamping. Gua juga banyak tuh kenangan sama Lanting tuh. Lagi jadi anak buah dia, gua Lanting di Borobudur. Borobudur. Jadi Di candi. Iya enggak film. Oh, judulnya. Nah, Lanting, gua, Siswadi. Nah, sutradaranya yang meninggal ya? Hah? Sutradaranya. Iya, sutradara meninggal Bung waktu itu. Oh, Oke, kalian itu siapa kan? Pak Kadir. Kadir, Pak Kadir. Jadi nih kuda gua baru umur 2 tahun. Masih Kuda muda. kudanya udah kacau banget kan. Nah gua nih kuda untuk kan ngambilnya longsot jauh dari jauh. Iya. Dapat. Padahal itu di jalanan aspal. Iya. Di jalanan aspal. Iya. Nah ternyata udah lewat kamera. Iya. Tali yang gua injak putus. Gas keseret Bung, saya Bung. Habis ini. Itu trauma itu, trauma. Enggak ada trauma. Nggak ada. Ayo aja kan, terus kan kostum itu kan cuma dililit-lilit doang. Dililit Waduh. pakai megang panah apa pokoknya kostumnya kayak gitulah.
bahan dililit-lilit tuh, habis diseret-seret. Baret. Hancur. Hancur. Baru obat nggak persiapan obat waktu itu pengobatan nggak ada persiapan. Akhirnya pakai ini Apa tuh? minyak krem. Aduh, minyak krem Bung. Bagus. Udah ngeliat, aduh ngebayangin pakai minyak krem kayak apa kan perihnya kan? Antibiotik juga tuh emang minyak. Iya kan? Pakai minyak Iya. krem, cas, kasih udah tahan. Sakitnya kayak apa tahu. Dibelek ya. Gimana? Kamu masih siap? Siap Pak. Oh ini nih. Emang nih. Anak-anak ini nih bandel-bandel. Anak buruk nih bandel-bandel. Ayo masuk ke hutan tuh. Nah, masuk ke hutan kejadian lah perkadir itu. Almarhum. Oh. Lamtin trauma udah. Dia break udah 2 minggu kalau nggak salah. Masuk ke hutan itu trauma. Akhirnya kembali lagi jadi lagi. Udah hilang traumanya baru kita syuting lagi. Oke, terima kasih Bang Karyanto Otoy, seorang aktor legend juga, karena beliau juga bermain di banyak film. Dan saya terus-menerus memperkenalkan kepada penonton di rumah, khususnya untuk kalangan Gen Z, juga kalangan generasi Alpha. Tentunya kalau disebutin judulnya sahur sepuh, apaan sih? Kan gitu. Iya. Apalagi anak-anak kita, cucu-cucu kita tuh. Filmnya apa? Cucu nular. Apaan sih Om? Apa sih Opa? Ya kan? Nah, di sini ternyata film Indonesia pernah sangat berjaya, sekarang pun masih berjaya. Hanya beda seperti tadi Bu Yosep bilang, zamannya, Bung, ya. Beda jam. Zamannya ya. Dulu tuh barangkali seling masih pakai seling besi ya. Di sini ikat di pinggang, Iya. ya kan? Begitu udahan betapak, ya kan? Sekarang udah lain lagi, bahkan udah ada lagi sekarang yang sistemnya apa Bu? Gantinya seling tuh yang lagi dibikin di rumah itu Aquaman. Atau sebutannya Nah itu bukan gak dipakai lagi sih, pakai tetap. masih dipakai, tapi Untuk- ada lagi yang lebih mudah ya untuk kepentingan yang lain. Oke teman-teman semuanya, saya menahan jam makan siang ini udah lumayan kelewat, dan bukan maksud hati untuk meninggalkan teman-teman di rumah ya, karena Bung Yosep juga pastinya jam makan siang. Ya, Ini kode keras juga, sebenarnya juga hostnya juga lapar kan gitu. Ini manggutnya kenceng ya. Oke, nandain ya. Sebelum saya tutup, saya persilakan Bung Tommy, barangkali ada yang mau disampaikan. ya cukup abis ini aja guys. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah, mohon dimaafin, dan ini hanya ungkapan pengalaman kita dengan aktor Bu Yosep Bungan. Luar biasa. Bung Yosep sendiri barangkali ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih para penonton. Mudah-mudahan masih ada episode lain untuk menceritakan mengenai situasi perfilman kita Amin. Ya. ke depannya, sekarang dan ke depannya. Amin. Terima kasih. Ya. Siap. Ya udah lanjut aja. Udah gitu aja. Baik. Karena udah kerak-kerak gitu. Ya. Baik. Tentunya ucapan terima kasih kepada Bung Yosep Bungan beserta keluarga Ya. yang sudah menerima kedatangan kita. Tommy Film Production mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya, tempatnya, dan udah ngerepotinnya, tarik kabel kiri kanan ya. Dan akhir kata mohon maaf juga apabila ada salah-salah pengucapan ataupun seperti apa kepada teman-teman semua di rumahnya. Akhirnya sampai juga di ujung perjumpaan kita, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Bye.